ya. Oke. Banyaknya ada 1000 orang. Masya Allah. Lumayan tuh. Nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jajaran pimpinan yang saya hormati, kemudian seluruh saudara-saudariku, karyawan-karyawati Matahari Mall SKA yang dalam Islam ini termasuk jihad fisabilillah. Nah, jadi kalaupun kadang kita merasa kurang di masalah rezeki kita, paling tidak kita sudah dapat di jihad fisabilillahnya gitu. Jadi pernah ada seorang sahabat Rasulullah habis sholat subuh, dia langsung keluar, nggak zikir, nggak doa, dia langsung keluar. Apa kata para sahabat yang tinggal? Sungguh rugi orang itu ya Rasulullah. Padahal duduk habis sholat subuh, beriktikaf di masjid, sampai menjelang waktu syuruk, sholat sunat 2 rakaat, nilainya sama dengan pahala haji umroh dan mabrur. Tapi dia tidak mendapatkannya, tidak dapat pahala umroh dan haji mabrur. Kata Rasulullah, kalian tidak boleh berkata seperti itu. Apabila dia pergi keluar dari masjid ini, untuk mencari nafkah, menghidupi istri dan anak-anaknya, keluarnya sama dengan jihad fisabilillah. Dahsyat dah itu. Bisa lebih besar loh dari orang yang duduk di masjid gitu, pahalanya. Dengan syarat tidak mengeluh gitu. Tapi kalau mengeluh, aku itulah payah betul ya. Itu buat status di WA, ya Allah berikan aku kekuatan gitu kan. Nah, itu udah susah itu kalau kayak gitu tuh batal jihadnya. Nah, jadi kemudian kata Rasulullah, apabila mereka keluar subuh ini mencari nafkah supaya dirinya tidak meminta-minta kepada manusia, keluarnya jihad fisabilillah. Tapi kalau dia keluar untuk menumpuk harta, maka keluarnya fisabilis syaiton. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Jadi kalau kita ini berusaha berjihad fisabilillah, memelihara diri dari meminta-minta kepada orang jihad fisabilillah. Tapi kalau kita nih guna kita mencari, aku mau beli iPhone Pro Max lah pokoknya, kebetulan speleter aku budgetnya udah lumayan tinggi nih gitu kan. Ah, itu nggak guna jadinya, habislah jadinya itu pertolongan Allah itu. Nah, ini yang patut kita syukuri gitu. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga lisan kita ini diringankan Allah. Karena coba bayangkan, padahal kita kadang-kadang kalau lagi berdiri kan bisa aja solawat, zikir gitu. Tapi sering kita abai gitu kan. Padahal itu dahsyat. Karena itu yang kita minta ke Allah. Semoga lisan kita ini diringankan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Bersolawat kepadanya. Apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah? Isi waktu kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena jiwa ini, kalau dia tidak manfaat, maka dia akan membawa kepada yang bahaya. Nah, itu yang ngerinya kita. Hati-hati dengan waktu luang. Kadang justru ada waktu luang, nggak sempat pula dia bergosip jadinya kan. Nggak jadi dia untuk berzikir kepada Allah, malah buat dosa jadinya. Karena di tengah-tengah pekerjaan kita ini banyak hal yang bisa digosipkan. Nah, itu enak. Itu memang, itu ujiannya berat loh. Orang datang, gaya mantap, nengok-nengok. Udah 3 kali kesini dah. Salsif aku kan dia terus masuk. Nggak pernah belanja, capek kita aja melayani. Kan kadang-kadang habis tenaga kita kan. Senyum yang harus dibuat-buat gitu kan. Itu kan drop jauh namanya. Dalam ilmu psikologi, senyum yang dibuat-buat itu drop jauh. Dan itu aja udah bagus. Bisa mendatangkan rezeki loh, senyum tuh. Kita kalau belanja di kedai orang senyum, rencana kita beli Indomie 1 bisa beli sedus jadinya. Gara-gara dia senyum tuh. Walaupun habis itu nyesal kita balik ke kos, balik tengah pala dia senyum tadi. Terbeli banyak jadinya. Jadi muka kita ini bisa cari rezeki gitu. Makanya yang memang
suatu usaha itu bila berhasil bila meletakkan seseorang pada tempatnya. Jadi kalau memang orangnya murah senyum, letak dia. Tapi kalau memang dipaksakan itu sulit gitu. Akhirnya dia menjadi orang lain. Kenapa Rasulullah berhasil dulu memimpin umat Islam ini? Dikarenakan beliau meletakkan seseorang sesuai pada tempatnya. Jadi kalau kita nih diletakkan sesuai pada tempat kita, itu cepat berhasilnya. Tapi misalnya orang ini tidak murah senyum, tapi dilatih untuk dia bisa senyum. Mencong jadinya gitu. Susah dia untuk memerankan itu gitu. Muka antagonis, bantai senyum tuh takut orang buatnya kan. Kita ini jenis muka kita ini kan macam-macam. Ada muka kasihan, asal nengok dia tuh iba aja kita gitu. Padahal dia udah makan dah. Belum makan kalau lagi. Pokoknya wajahnya tuh sedih kan ada ya. Tipe orang tuh tak teman Anda gitu ya. Tak teman Anda yang berwajah sedih. Ada yang jadi ujian tuh kadang kita itu ada yang berwajah angkuh. Nah itu memang nggak ramah tapi dia baik. Wajahnya tuh angkuh gitu. Sampai kalau ditangkap polisi dia di jalan, apa salah saya lagi Pak? Kerja spion udah, helm udah, ini surat-surat lah. Gaya kau tuh jijik gue nengok itu. Gaya itu yang nggak enak kan, ada yang seperti itu gitu kan. Jadi kita nih banyak ujiannya di tengah-tengah pekerjaan kita nih. Makanya ajaran Islam ini mengajarkan kita bagaimana kita untuk sabar, bersyukur. Nah, karena apa? Jangan dikira kalau ekonomi kita pesat, kita banyak duit, itu kita bahagia. Nggak jadi jaminan loh. Tahu nggak di Jepang sekarang ada Menteri Kesepian namanya. Semenjak pandemi ini dibentuklah satu kementerian, Menteri Kesepian. Disebabkan apa? Selama pandemi banyak orang yang merasa sepi di tengah keramaian dan bunuh diri gitu. Jadi makin tinggi kemajuan zaman ini, makin banyak membuat orang galau gitu. Kalau zaman dulu itu, orang kalau keluar rumah, cukup mereka pakai dompet emas itu aja. Kan ada mereknya itu, Selecta, Haji Abu Bakar gitu. Masih aman orang keluar. Sekarang apa nggak galau orang dibuatnya? Baju harus matching sama tas coba. Apa nggak banyak check out jadinya kan? Di Shopee. Banyak check out jadinya. Kadang saya pas ceramah di satu tempat tuh, Shopee. Banyak yang check out rupanya sedang ceramah. Saya habis bilang, udah dimatikan handphonenya. Enggak lama sudah tuh Shopee saya yang bunyi. Saya beli juga. Nah, jadi nih, ini pentingnya kita bersolawat, diringankan Allah untuk berzikir agar senantiasa hati kita ini diisi oleh hal-hal yang bermanfaat. Dan manfaat itu bukan hanya untuk manfaat akhirat, kita zikir terus enggak. Manfaat untuk dunia kita, manfaat untuk akhirat kita. Apa yang bermanfaat untuk dunia kita ini, kita lakukan itu aja sudah bagus. Itu. Nah, itu yang harus kita ingat dulu. Nah, kemudian sering orang mengatakan, saya udah rajin sholat. Saya ikutlah berjamaah, kemudian saya zikir. Tapi kok hidup saya nggak berubah ya? Hidup saya masih juga kayak gitu, rezeki nggak murah, susah juga, pekerjaan sulit, udah berapa kali tes CPNS gagal, misalnya gitu. Ada hal-hal yang harus kita muhasabah di diri kita ini, yang membuat rezeki kita terhalang itu. Di diri manusia ini, yang paling berharga itu adalah kehormatan dirinya. Itu yang paling berharga. Jadi siapa yang langgar ini, dosanya besar. Apa kehormatan orang yang kita langgar? Membuka aib orang. Itu setaat apapun kita ibadah hampa kita dibuatnya. Karena apa kata Rasulullah? Al-ghibatu asyidda minaz zina. Bergunjing itu dosanya lebih besar daripada zina. Tapi janganlah berzina. Jangan dengar ini. Boleh nampak ini. Pokok kata Ustaz tuh kalian enggak. Putarlah video Ustaz tuh besok. Kita gunjing enggak boleh. Zina boleh. Dia kan itu ngerti kan ya kan? Ditanya oleh sahabat, kenapa kok bisa lebih besar gunjingnya Rasulullah daripada zina? Orang berzina, dia bisa minta ampun langsung kepada Allah. Tapi kalau orang bergunjing, dia mesti minta maaf dulu kepada orang yang dia gunjing, baru tobatnya diterima oleh Allah. Nah, itulah yang menghancurkan amalan orang. Karena setiap kali kita membuka aib orang, pahala kita ngalir ke dia. Nah, itu yang ngerinya. Pahala kita udah capek, kita sholat, ngalir ke dia. Nah, itu yang kata Rasulullah, atadruna minal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Orang yang banyak duit kemudian habis ya Rasulullah. Bukan, kata Rasulullah.
orang yang besok di akhirat bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia pernah menggunjing si anu, menuduh si itu, memukul si anu, memfitnah si ini. Dibagikanlah seluruh amalannya itu kepada orang yang dia gunjing. Hingga habis. Tapi yang minta tuntut masih banyak. Diambillah keburukan orang yang dia gunjing, dipindahkan ke dia. Makanya banyak sekarang orang makin rajin sholat tuh makin stres. Karena dia tanpa sadar kan kadang-kadang kita nih cara jelekkan orang kan syar'i sekarang. Niatku bukan menjelekkan orang ya kak ya. Nih Allah saksi nih kak. Akhirnya jelekkan orang gitu. Tapi gimana? Kalau di perusahaan kan pasti ada seperti itu Ustaz. Ada yang dilaporkan. Memang ada. Misalnya kalau di kampus tuh ada orang dibayar, digaji untuk ngeritik orang. Cari kesalahan orang. Contohnya pas sidang kan. Kan memang digaji orang untuk ngeritik kita. Gitu. Capek-capek itu buat coret-coretnya gitu kan. Kalau di perusahaan itu beda gitu. Ketika misalnya ada orang yang berkesalahan, udahlah aku tutupin aja lah. Kan kata Ustaz tidak boleh kita buka aib orang, berdosa kita. Nah itu justru salah, membiarkan yang seperti ini. Gitu. Cuman ibaratnya cara menyampaikannya tolong sesuai porsinya. Kadang kan kita nih hiperbola nih yang tidak tahan. Padahal orang tuh dia misalnya duduk-duduk nggak boleh di jam segitu gitu. Tahu enggak Bapak, tidur-tidur dia di situ, Pak. Sampai kalau keluar hiler ini, Pak, kena-kena kain tuh, Pak. Ini ya berlebihan itu sesuaikan dengan porsinya gitu. Karena memang gini, makanya bagus ada orang yang ditugaskan jangan karyawan mengintip karyawan lain gitu. Diajar sering curiga memang ada orang tim penilainya biasa kan gitu. Nah, itu karyawannya bebas dari dosa. Kadang kalau karyawan sama karyawan kan jadinya akhirnya saling menjilat satu sama lain gitu, saling menyikut. Tahu enggak asal mulanya bergunjing itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kalau ibarat dalam kitab ini namanya cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu ahli-ahli kitab pada masa lalu menceritakan dan dalam Islam ini boleh dipercaya, boleh tidak. Boleh dipercaya, boleh tidak. Jadi dalam buku Duratun Nasihin namanya. Itu diceritakan kan Nabi Nuh dinaikkannya tuh semua umatnya ke atas. Nah, semua udah naik. Binatang-binatang sudah naik. Nah, baru kata Nabi Nuh, perjalanan kita ini kita nggak tahu berapa lama air ini surut. Jadi aku mohon yang sepasang-sepasang naik ke atas kapal ini, jangan ada yang bersetubuh dengan pasangannya. Karena kalau kalian bersetubuh, karam nanti kapal nih. Sebab anak kucing udah berapa? Anak anjing sekali keluar 7, 5. Setuju, kata binatang-binatang nih. Rupanya anjing tidak sanggup nahan nafsunya. Diam-diam anjing ini bersetubuh dengan pasangannya. Nampak sama kucing. Kucing melapor kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, anjing bersetubuh dengan pasangannya. Aku melihatnya sendiri. Kan berarti kan yang ditengok kucing ini kan betul nih. Yang ditengok kucing ini betul. Yang dilaporkannya betul. Tapi bukan porsi dia. Bukan porsi kucing yang menyampaikan itu. Akhirnya Nabi Nuh memanggil anjing ini, anjing, sini lu anjing. Oh, ya tentu kalau bahasa kita tuh kayak gitu kan. Betul enggak kau bersetubuh dengan pasangan kau? Demi Allah, Nabi Allah, aku tidak melakukannya. Karena dia membawa demi Allah, maka Nabi Nuh membebaskannya. Penasaran kucing jadinya, kok enggak kena hukum dia. Nah, mulailah kucing kemana anjing pergi diintipnya. Nah, ini yang suka mencari-cari kesalahan orang nih. Dalam Islam kita dilarang mencari-cari kesalahan orang. Nah, itu banyak enggak kita sudah melakukan ini? Ini jujur-jujur aja nih. Wajar enggak rezeki kita sulit, sholat kita hampa gitu. Karena enggak porsi kita mencari kesalahan itu. Dia adalah bagian yang tukang cari kesalahan tuh. Jangan kita ambil porsi itu. Gitu. Nah, jadi begitu dia mencari-cari, nampak lagi anjing bersetubuh lagi dengan pasangannya. Melapor lagi. Nabi Nuh betul-betul nih aku melihat sendiri anjing dia bersetubuh dengan pasangannya. Disuruh lagi anjing ngaku, tetap nggak ngaku anjing nih. Akhirnya kucing melakukan satu cara yang hari ini ditiru oleh KPK, OTT, Operasi Tangkap Tangan. Jadi udah lama tuh sejarah. Pas sudah mulai nampak anjing ini mendekat-dekat ke pasangannya, langsung dia melapor kepada Nabi Nuh. Begitu terjadi, tertangkap tanganlah anjing dengan pasangannya. Jadi anjing nggak bisa ngilak lagi.
Akhirnya anjing mengakui, kemudian anjing mengatakan, kenapa ya setiap ada laporan selalu ada kucing gitu. Nah, anjing ini berdoa, ya Allah, kalau memang kucing yang membuka aibku, bukakanlah pula aibnya. Makanya kucing asal bersetubuh selalu membuka aibnya sendiri, meraung-raung, memberitahu bahwa padahal dia udah sembunyi, dibukanya sendiri aibnya. Ini yang kata Rasulullah, siapa yang membuka aib orang lain, maka aibnya juga akan dibukakan oleh Allah, sekalipun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Nah, ini yang menyebabkan rezeki kita tuh sulit. Di dalam Al-Quran itu kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minazzon. Yang pertama apa? Jangan kita suka berburuk sangka. Buruk sangka itu apa? Kita memutuskan sesuatu padahal belum tentu kenyataannya seperti itu gitu. Biasanya kawan ini ramah, tiba-tiba pagi itu kita sama pagi. Gini aja dia. Lain bakso, bentuk kan cantik lah dia, udah jelas nggak matching tuh, coba lah kulit hitam, baju merah macam dendeng belado, tak kemana-mana perginya gosip dia tuh. Rupanya usut punya usut tuh enggak, kawan nih salah tidur malam tuh, leher sakit. Nah, itu yang namanya berburuk sangka, belum tentu lagi kita sudah memvonis. Jadi yang boleh itu yang seperti apa? By data, sesuai memang seperti itu, kemudian sampaikan. Makanya kita ini boleh menjelekkan orang apabila mudarat yang ditimbulkannya ini bahaya untuk orang lain. Misalnya saya nggak jujur minjam uang, terus saya pinjam uang nih sama akhwat di sini. Ustadz pinjam uang lah 20.000. Ada yang udah pernah kena, dia ngomong nggak usah dipinjamin, minta apa ya nanti, Ustadz tuh nggak jujur, nggak mau bayar. Itu boleh kan, menjelekkan tuh kan, itu boleh. Jadi kalau akan membahayakan orang lain itu boleh, tapi sesuai gitu dan tidak berlebih-lebihan. Nah, ini yang harus kita muhasabah, kenapa rezeki kita itu jadi sulit. Rezeki yang paling luar biasa itu apa kan? Kebahagiaan. Dia ada namanya kenikmatan. Kenikmatan itu sifatnya sementara. Misal kita udah lapar tadi, makan kan selesai. Siang kan lapar lagi, itu nikmat namanya. Habis tidur segar badan kan, nanti ngantuk lagi kan, itu yang nikmat gitu. Jadi nikmat itu sifatnya sementara. Kemudian yang kedua kesenangan. Kesenangannya agak sedikit lama gitu, daripada nikmat gitu. Ketemu kawan lama datang ke rumah, wah kan heboh tuh kan, mana aja cerita ada 3 hari muak lah kita nengok mukanya lagi kan. Nggak juga dia belum pulang, orang udah habis makanan orang, dibuat makan banyak, mulai tuh. Betul nggak? Jadi kesenangan memang lebih lama, dampaknya ke jiwa kita, tapi sifatnya juga sementara. Yang kita cari itu apa? Kebahagiaan. Nah, kalau kebahagiaan ini sifatnya lama. Kapan kebahagiaan kita dapat? Di saat kita menjalankan apa yang diaturkan oleh Allah dan Rasulullah. Di situ lapang jiwa kita. Itu pasti lapang. Walaupun kita dalam keadaan sedih, sulit, seperti sahabat Rasulullah yang namanya Abu Kilabah al-Jurmi. Mata buta, telinga tuli, tangan puntung, kaki puntung, tapi doanya apa? Rabbi auziqni an ashkuru ni'mataka. Ya Allah, ilhamkan rasa syukur ke dalam hatiku ini. Ditanya orang apa juga yang kau syukuri, udah macam ini, doa bersyukur apa juga kau lagi. Kata Abu Kilabah al-Jurmi, lisanku yang senantiasa bisa menyebut nama Allah. Itu kebahagiaan menurut Abu Kilabah al-Jurmi. Abu Dujana, apa kebahagiaan dia? Dia hidup sering kekurangan. Habis sholat subuh, lari pulang. Habis sholat subuh, lari pulang. Kemudian kata Rasulullah, Abu Dujana, kenapa kau sering pulang habis sholat subuh ini? Di sebelah rumah aku tuh ya Rasulullah, ada tetangga aku punya pohon kurma, yang sebagian buahnya itu mengarah ke halamanku. Dan itu gugurnya sering di waktu subuh. Aku dan keluarga aku tuh sering kelaparan. Aku takut kalau aku telat pulang subuh Rasulullah, anak aku yang lapar bangun, dimakannya kurma itu. Bagaimana nanti pertanggungjawabanku di sisi Allah? Yang kurma aja dia pikirin tuh pertanggungjawabannya. Itu kebahagiaan menurut Abu Dujana. Atau orang bilang, kebahagiaan itu kan kalau kita banyak harta. Itu Robin Williams. Matinya kira bunuh diri kan. Artis Hollywood, banyak orang menginginkan hidup seperti dia. Di umur 60 kena penyakit apa? Kehampaan rohani. Dia kan, penyakit orang sekarang ini kan kehampaan rohani. Cirinya apa? Kedudukan kita tinggi, urusan mudah, duit banyak, tapi kita risau. Itu ciri Allah mengazab kita dengan kenikmatan. Jadi azab ini jangan berupa penyakit, sedih aja.
kesusahan orang kaya sama orang miskin tuh lebih susah orang kaya. Orang kaya rumah pakai CCTV, dijaga pakai anjing, berbunyi sedikit curiga, banyak ketakutan. Orang miskin rumah tidak berkunci kadang. Orang malingnya segan masuk kan. Mana yang kaya kira-kira tuh? Jadi kita itu kalau mau bahagia jangan patokannya tuh harta gitu. Berada kita di jalan Allah itu yang membuat kita bahagia. Robin Williams akhirnya mati bunuh diri dia, padahal bergelimang harta. Karena dia dapat penyakit hypopia syndrome namanya itu. Ketakutan yang tak beralasan gitu. Tiba-tiba merasa takut gitu. Karena apa? Hati itu hampa. Karena kalau kita jauh dari kebaikan, maka hati kita hampa. Dicobanya lah minum-minum, mabuk, sampai umur 63 tahun. Nggak bisa juga ngusir kesepiannya, akhirnya dia bunuh diri. Jadi kalau Allah mau nyiksa kita dengan kenikmatan itu caranya. Waktu nggak cukup, pokoknya untuk kerja tuh waktu tuh nggak cukup. Jadi tahu ada aja. Setelah itu apalagi ibadah kita makin berkurang, itu cirinya. Itu risaunya kita minta ampun. Makanya ada salah satu manajer tim audit udah tinggi pangkatnya di salah satu bank di Pekanbaru nih, akhirnya jualan telur loh sekarang. Jadi ketika ditanya orang kenapa kok mau banting setir jadi jualan telur ini, bukan masalah riba enggaknya gitu, kacau otak saya. Saya nggak bisa ketemu istri, saya nggak bisa ketemu anak, bentar di kota ini, pindah sini, risau. Anak saya sakit, ada yang ngurusin, ada yang ngantar ke awal bros, apa pokok mewah, enak. Saya sangka bahagia, rupanya justru enggak juga. Karena apa? Dalam Islam ini kan kita disuruh nih, ada waktu untuk istrimu, ada waktu untuk dirimu, ada waktu untuk Allah. Dulu sahabat Rasulullah, Abu Darda namanya, terlalu candu ke akhirat juga marah Rasulullah. Sampai dia nggak memperdulikan istrinya. Nah, sementara kalau orang kerja sana, kerja sini, tuh istri nggak terperhatikan. Anak-anak nggak terperhatikan. Berarti kan nggak menjalankan aturan Allah. Nah, itu yang membuat hidup tuh nggak bahagia. Jadi bawa juga sholat, ngadu juga ke Allah. Mana mau Allah. Kalian yang buat perangai, aku yang kalian salah kan. Kalian tuh nggak mau jalankan. Nah, karena kan kita takut keluar dari zona nyaman. Nih kalau sempat nih payah nih dibawa istri ke sini itu sekolah lagi nggak ada peduli, pokoknya lakukan dulu, nanti masalah belakangan gitu baru kita urusin gitu. Susahnya kita ini kan terlalu banyak mikir. Kalau yang baik itu udah lakukan di mana ketemu masalahnya di situ selesaikan, kan aman. Nggak ada banyak risau-risau kita. Akhirnya kita kadang membuat ketakutan sendiri dalam pikiran kita. Ingat, otak kita ini dirancang untuk menampung rasa sakit. Jadi begitu kita khawatir, dia langsung mengiyakan gitu. Dan dia nanti akan membuktikan bahwa pikiran kita itu benar gitu. Dibawa dia ke sini. Sama yang sedang viral di TikTok. Dia pas mau di kamar mandi itu kan. Kalau mandi, nanti aku bersih. Kalau bersih, aku ganteng. Kalau ganteng, aku sombong. Kalau sombong berarti temannya setan. Kalau temannya setan, masuk neraka. Berarti kalau mandi, masuk neraka. Ya udah aku nggak mandi. Itu yang namanya membuat sendiri gitu. Kan kita sering membuat ketakutan sendiri kan. Kalau ini nanti ini jadinya. Nah itu yang harus kita muhasabah tuh. Kita itu suka mencari-cari kesalahan orang, membuka aib orang. Selama ini ada dalam diri kita itu rezeki kita terhalang semua. Rezeki ini bukan uang aja ya. Itu ingat, rezeki itu bukan uang. Rasa bahagia itu rezeki. Itu yang luar biasa itu. Tahannya lama, awet dia jadinya gitu. Bisa menahan diri dari hal-hal yang buruk, itu dahsyat bahagia. Makin sakit kita menahan syahwat kita, nafsu kita, itu makin besar pula kebahagiaan yang ada pada diri kita. Office boy, office girl yang mana dulu yang dapat duit cek 35 miliar. Padahal ya, kalau kita mikir nih bodoh nih ya, 35 miliar tuh udah tinggal cair gitu. Ada sebagian bisa dicairkan. Udah ada kertasnya tinggal ngasih, dikasih gitu. Dia jujur membalikan. Itu bahagianya lama tuh. Akhirnya kedudukannya naik, dia dapat duniawi juga, dikasih duit lagi kan. Nah, jadi memang pokoknya kalau kita ikut aturan Allah ini, begitu kita mau gosip kita tahan gitu kan. Itu bahagianya lama gitu. Karena kalau kita menjelekkan orang, di belakang kita juga orang akan melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama kita. Gitu. Nah, ini yang pertama.
Yang kedua, apa kata Allah? Perbaguslah cara kalian mencari nafkah. Jangan gara-gara lambatnya datang rezeki, kalian akhirnya bermaksiat kepada Allah. Kan ada orang yang nggak sabar gitu ya kan. Kalau macam ini aja hidup nggak bisa nih, kita semakin maju nih. Kita kan kadang-kadang sering seperti itu. Kalau nggak kita lakukan ini sulit nanti nih, kita harus buat begini, kita harus buat begitu. Nah akhirnya kita memilih jalan yang salah misalnya. Ada peluang kita lakukan hal yang salah, nah itu malah menyempitkan rezeki kita jadinya. Dan itu membuat kita selalu merasa kekurangan. Akhirnya sampailah ditangkap nanti oleh KPK. Misalnya, kan kita perhatikan nih, orang-orang yang ditangkap KPK itu bukan orang-orang miskin. Hidupnya tuh sudah enak sebetulnya. Tapi lihat, karena memilih jalan yang salah, akhirnya terus merasa kurang. Ini yang dikatakan Rasulullah. Anak cucu Adam ini, kalau dia sudah memiliki satu lembah harta, maka dia akan meminta yang kedua. Akhirnya makin susah dia. Jadi saya ada nasihati seorang pejabat waktu itu. Kami ini terbentur sistem, Ustaz. Lagi pula pengeluaran saya itu udah terlanjur besar, kata dia. Jadi kalau nggak main, gitu sulit, Ustaz. Pesaing kita tuh banyak. Nggak bisa kita nyiram sekian ratus juta, Ustaz. Ada yang sanggup nyiram, dia duduk. Kita ketinggalan. Nah, itu saking takutnya, gitu. Ini yang dikatakan Rasulullah, akan datang suatu masa di mana masjid akan penuh. Orang rajin sholat tuh banyak. Tetapi nggak ada lagi yang minta akhirat. Hatinya tuh nggak kusuk, mintanya dunia terus. Ya Allah, tanggal 7 jatuh tempo rumah, ya Allah. Tolong ya. Tanggal 22 ansuran motor, ya Allah. Tanggal 23 HP. Untuk itu aja lagi doanya tuh. Nggak ada yang minta berikan aku kesabaran, ya Allah. Jadikanlah aku orang yang membeli apa yang kubutuhkan, bukan yang kuinginkan, ya Allah. Wah, seperti itu kan bagus jadinya kan. Nah, itu yang udah jarang gitu. Nah, akhirnya kita tuh selalu akan merasa kekurangan. Nah, belakangan, jadi waktu itu saya marah sama dia. Gitu. Saya marah sama dia. Bapak, kalau mau cerita pusing, Bapak malu sama saya. Kalau soal ekonomi, Bapak apa yang nggak bisa dibeli sekarang? Saya dengar Bapak beli velg mobil aja udah 15 juta. Kan banyak duit tuh. Seharusnya kan Bapak bahagia. Kenapa kok Bapak jadi begini? Oh, pokoknya apalah. Jadi saya nyata, karena di lapangan itu kelihatan. Mereka tuh pusing gitu. Mereka tuh pusing. Karena begitu ada pemeriksaan kan harus kompak-kompakan tuh. Nanti kalau kau ditanya ini jawab ini ya. Jangan sampai salah, kena aku nanti. Nah, gitu-gitu jadinya. Kan risau hati dia. Malam nggak bisa tidur. Tapi kalau kita jujur, makanya jujur itu menenangkan. Bohong itu menyelamatkan. Tapi justru mencelakakan. Kenapa kita nggak boleh bohong? Supaya kita jadi orang baik. Misalnya gini nih, yang sepele lah. Kalau orang suami istri jangan pernah mengunci HP. Itu satu. Kenapa nanti? Kalau kita kunci, kemungkinan kita berbohong itu ada. Ada aja kadang dibuatnya nama perempuan tuh Kapolres kan. Nah, supaya nggak diangkat sama istrinya. Jadi pas nelfon, saya itu udah curiga Ustadz. Kok Kapolres ini kok sering nelfon gitu. Padahal kan nggak ada hubungan dinasnya sama suami saya. Pagi Kapolres juga nelfon. Saya kan takut ngangkat Ustadz, masalah kawan suami saya. Siang dia juga baru Ustadz. Oh, pas suami saya mandi, saya angkat, cewek rupanya Ustadz. Saya rendam di dalam gelas kopi Ustadz, HP suami saya. Pas dia keluar kamar mandi, mana HP Mas? Tuh sedang ngopi sama Kapolres. Baru itu kejut dia Ustadz. Datang orang, itu kan privasi Ustadz, kita suami istri. Nggak ada privasi kalau udah suami istri itu. Gitu. HP saya siapa aja bisa buka tuh. Nggak saya kunci sama sekali tuh HP itu. Karena apa? Saya jahat. Nah, karena saya jahat, maka saya buka. Gitu. Supaya saya jangan berbuat yang tidak baik. Anak-anak bisa buka. Datang orang, Pak, kami mau saya waktu itu kan. Udah tinggalin aja, nggak ada apa-apa kok di dalam pintu. Buka aja. Kalau mau buka aja. Untuk menghindari kita berbuat kebohongan. Itu sebetulnya bukan karena Ustadz ini berarti orang baik. Enggak, karena jahat. Karena kalian Ustadz ini antu juga. Antu, ha? Jangan dikira, ini kalau udah Ustadz ini baik, ini orang suci. Bisa jadi di mata Allah lebih mulia yang mendengar daripada yang berbicara. Nah, jadi ini itu yang harus kita ingat ya. Jangan sampai kita itu karena tidak sabar akhirnya memilih jalan yang salah. Saya ingat ya, kalau saya nanya ke masjid-masjid, kan ada masjid-masjid yang uangnya kemakan oleh pengurus masjid tuh. Saya nanya, kok bisa jadi banyak nggak terbayar tuh? Itulah Ustaz.
bahayanya kita melakukan dosa nih. Dosisnya nambah, Ustaz. Pertama pakai dulu, gajian saya ganti. Besoknya nambah lagi tuh, Ustaz, keinginan kita tuh. Sampai akhirnya belasan juta dan nggak sanggup saya bayar. Jadi kalau kita melakukan pencarian nafkah dengan cara yang salah, maka dia akan selalu ingin lebih. Dia ingin lebih. Akhirnya kita jadi jahat jadinya. Makanya sekarang ini orang rajin sholat tuh banyak. Tapi saya heran, risau, asal cerita pening aja. Pening kepala saya. Pening kepala saya. Karena nggak berimbang dengan cara mencari duit salah. Kan kata Rasulullah, ada orang yang berdoa, rambut berdebu, pakaian berdebu. Dia memanggil, ya Rob, ya Rob. Allah tidak mengabulkan doanya. Pakaiannya haram, makanannya haram. Gimana mau dikabulkan doa kan? Ya alhamdulillah, kadang kita menjadi karyawan itu enaknya tuh. Gaji yang kita terima jelas, bonus yang kita terima tuh jelas. Nggak boleh dibilang sangat kecil kemungkinan untuk bisa main. Cuma kadang dapat ujian, orang-orang yang lolos mencuri gitu kan, akhirnya mengganti. Akhirnya kita harus lebih hati-hati, itu dijadikan ujian, jangan saling menyalahkan, pokoknya kita perbaiki aja gitu jadi. Nah, ini orang yang lolos dari ujian seperti ini, walaupun dia dalam keadaan apapun, Allah tidak akan menyia-nyiakan kerja kerasnya. Saya ambil contoh, ada seorang jamaah saya, dia dosen, 11 tahun honorer. Itu udah sedih dia cerita sama saya. Cuman dia alhamdulillahnya nggak mau cerita ke yang lain, jadi dia sering sharingnya itu dulu ke saya. Honornya kita nggak dianggap, Ustaz. Padahal saya udah S2. Itu yang baru-baru, itu naik, Ustaz. Saya enggak. Saran dari Ustaz, laparkan perut. Oke, saya udah puasa, Ustaz. Sholawat diperbanyak. Udah, Ustaz. Sholat berjamaah saya nggak pernah berhenti. Saya bilang, Allah itu mengabulkan doa kita pada saat dan waktu yang tepat. Dan jangan pernah beramal dan menganggap amal kita itu sudah pantas untuk dikabulkan oleh Allah. Kamu ngeluh ini aja, itu berarti kamu udah buruk sangka sama Allah. Seolah-olah kamu yang benar, Allah itu salah. Wah, kamu harus taubatan nasuha nih, kamu udah buruk sangka sama Allah. Akhirnya setelah 6 kali gagal tes CPNS, tes yang ke-7 tahun 2022, juara 1 dia. Dari awal tes sampai lulus. Itu nangisnya minta ampun. Betul kata Ustaz. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kita kalau kita tidak buruk sangka kepada Allah. Kita sering tuh kalau udah rajin sholat tuh apa-apa aja diminta dapat. Enggak. Kasih sayang Allah tuh tamsilnya sama dengan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Anak kita masih SD kelas 3. Dia minta sepeda motor. Kita sebetulnya mampu belikan. Kita belikan enggak? Enggak lah. Karena belum pantas kan, bukan kita nggak mampu. Allah tuh mau aja ngasih, cuma Allah bilang ini belum pantas. Ini belum pantas dikasih. Nanti ada masanya. Kalau dia tetap bertahan, istiqomah, dia seperti ini, nanti jalur hidupnya seperti ini. Kan orang bilang, kita ini kan sudah ditakdirkan jadi ini, jadi ini. Misal kami udah ditakdirkan jadi karyawan Ustadz. Ya udah, karyawannya sampai mati. Enggak. Takdir bisa dirubah dengan doa. Yang tidak bisa dirubah ketetapan. Malam tidak mendahului siang, itu ya nggak bisa. Gitu. Tapi misalnya kita ditakdirkan Allah sakit, kita cari takdir sembuh. Kita ditakdirkan Allah bodoh, kita cari takdir pintar. Gitu. Kita ditakdirkan Allah miskin, kita cari takdir kaya. Gitu. Cuman sabar. Ada bapak-bapak yang doa, terus dia minta rezeki murah dalam sholatnya. Akhirnya waktu dia nggak dapat. Setelah dia bermenantu, baru dapat menantu kaya gitu. Jadi pas menantu baru dapat. Jadi kita ini pokoknya istiqomah aja kita di jalan kebaikan. Jangan aneh-aneh. Jangan melakukan hal-hal yang membuat rezeki kita terhalang. Kebahagiaan kita terhalang. Nah yang paling rawannya itu, di saat-saat seperti kita sekarang kan kita ini banyak yang belum nikah nih. Godaannya itu pacaran. Nah, itu tuh yang paling sulit untuk. Karena pacaran tuh enak. Siapa bilang nggak enak? Karena enak itulah makanya banyak orang mau melakukannya gitu. Kami pacaran syariah kok Ustadz, saling mengingatkan aja, jangan lupa ngaji, jangan lupa. Nggak ada itu. Itu tipu daya iblis itu. Tipu daya iblis semua itu. Jadi prinsipnya gini gitu. Kenapa kita dilarang berkhalwat, berpacaran itu? Sebetulnya lebih menguntungkan kepada perempuannya.
bukan kepada laki-lakinya saja. Laki-laki ya, kalau dia nggak apa namanya nih, kalau dia merayu gitu, perempuannya ini kadang-kadang itu pula merespon pula kan. Coba jawab chatnya itu. Udah makan? Dah. Udah tidur? Belum. Nggak, akhirnya kan bosan sendiri itu. Dia kan olahan laki-laki ini itu aja nih. Jangan lupa makan ya. Oh, so sweet, kata yang perempuan nih pula. Orang banyak kalau di dunia maya nih status rohani, jiwa roh halus. Hati-hati lah. Status rohani, mengingatkan itu kan. Posting-posting pengajian. Banyak yang pakai trik seperti itu dan berhasil. Memang berhasil, Pak. Memang berhasil dia memakai trik itu. Nah, jadi ini yang harus jaga-jaga nih oleh Pak Akhwat nih. Karena kan perempuan itu berpikir dengan perasaan. Laki-laki dengan otaknya. Makanya hati-hati nih memainkan perasaan itu. Memang enak ya pacaran itu kan, ada yang perhatiin, ada yang mengingatkan gitu. Iblis cukup sabar untuk hal seperti ini. Jangankan orang biasa, ulama aja bisa habis dibuatnya. Kalau soal perempuan, iblis itu pinter dia. Dia tahapannya bagus. Dulu yang kena itu adalah Barsiso namanya, ulama Bani Israel. Terkenal ketaatannya. Cara iblis menghancurkan imannya gimana? Ada 2 orang laki-laki punya 1 orang saudari perempuan. Mereka ini mau pergi berperang. Nah, akhirnya berunding nih abang adek nih. Kemana mau kita titip adek kita nih? Nah, yang taat cuma Barsiso di sini. Udahlah kita titip ke dia aja. Barsiso ini awalnya menolak karena dia tahu bahaya menjaga perempuan itu tuh bahaya. Tong sampah aja kita liatin tiap hari, kehilangan kita begitu tidak ada lagi besoknya. Mana tong sampah dekat? Itu tong sampah tuh. Apalagi manusia, orang gila jadi mandiin lamil. Jadi itu dia kan pandai iblis itu menghiasnya. Pandai iblis itu menghiasnya. Nah, kemudian kata Barsiso ini jangan ke saya lah, cari yang lain lah, nggak usah di sini. Siapa lagi yang bisa kami percaya kecuali engkau? Kan kau yang taat di sini. Kan kau tinggalnya di atas, biarlah adik kami di kamar bawah. Kalau takut kau tergoda, kalau ngantar-ngantar makanan, pembantu kau taruh aja di bawah tangga. Nanti biar dia ngambil sendiri. Dan kau pergi aja di atas, jangan turun-turun. Pikir Barsiso, oh betul juga nih, kan tidak mengganggu iman aku jadinya. Nah, kan gitu kan. Selalulah seperti itu. Dan iblis cukup sabar tahapannya. Terus nanti dibisikkannya lagi, jangan di bawah tangga lah naruhnya. Kadang akhirnya dimakan oleh binatang. Apa salahnya sih ketuk pintu kamarnya, taruh makanan di sana, terus kau pergi. Nah, ini tahapan yang kedua. Nah, cukup gitu aja. Aman tuh, berbulan-bulan. Baru ditambah lagi. Kau orang yang tahu agama. Udah berapa lama perempuan tuh tinggal di sini? Masa nggak kau ajarkan agama? Kalau kau takut fitnah, yang ngobrolnya di luar aja. Nah, itu tahapan yang ketiga tuh. Mulai ngobrol, ngajarin agama gitu. Mulai dekat tuh, kan akrab jadinya tuh. Ada akrab, baru iblis masuknya caranya gimana? Kalau ngantar makanan, langsung aja ke kamarnya. Kau udah kenal kok sama dia. Kalau istilah orang Selang, kan kita udah abang adek. Nah lah, ada abang adek. Gadeknya dia tidak pernah macam itu, berkelahi terus. Ya, kau itu, awas kau ya, kau pakai barang-barang aku ya. Kalau ke orang lain kan kita abang adek. Modus. Biasa-biasa aja. Maksudnya itu apa namanya ini, kadang memang kata orang kan kita bersaudara kan kadang ada sama orang lain, Ustaz. Ya betul juga sih. Cuman apa namanya nih, saya ini hanya mengingatkan bagi yang modus gitu. Kalau yang enggak ya mana-mana aja, enggak ada masalah. Kan kita nih kita berteman dengan perempuan dekat, betul-betul tulus itu ada memang. Betul-betul bersahabat dia gitu. Enggak ada yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau kita ada apa-apa dia nolongin, itu memang ada. Ini yang saya ingatkan tuh, yang menggunakan ini untuk modus, itu yang nggak boleh gitu. Abang adik grepe ya juga, itu yang nggak boleh gitu kan. Nah, jadi kemudian mulai pas dia ngantarkan makanan masuk ke dalam, ditiupkan oleh iblis angin, terangkatlah aurat perempuan ini. Nah, mulai karena udah dekat, akhirnya saling tertarik, jadi. Nah, begitu sudah terjadi perzinahan, baru dibisikkan iblis. Seolah-olah itu dari diri sendiri. Kan kebisikan iblis ini kan seolah-olah kita yang ngomong gitu kan. Sempat buka mulut perempuan nih, hancur karir kau. Sebagai orang yang dihormati orang. Bunuh aja dia pasti akan ngomong ini. Akhirnya terjadilah pembunuhan.
Itu ngeri ya, tahapan-tahapan iblis itu. Nah jadi bagaimana nih, apa pacaran tuh nggak boleh dalam Islam? Buktinya tuh banyak orang yang ta'arufan akhirnya pisah juga. Nah ini bisa betul nih. Karena banyak orang ketemu di pengajian, ya Allah Ustadz, suaranya jadi imam tuh Ustadz, menggetarkan jiwa Ustadz. Kan seolah-olah baik ya. Saya sering bilang ke anak-anak yang rajin pengajian, kalian kalau ta'aruf jangan sama orang asing. Harus orang yang udah kita kenal gitu. Kalau orang asing itu kan bisa aja topeng, suara bagus, ngajinya enak, hafalan Qur'annya banyak, belum tentu sama sesuai dengan kita, belum tentu. Nah akhirnya mereka nikah, ada yang 1 tahun hancur gitu. Padahal istrinya taat, suaminya taat. Lihat Rasulullah dan para sahabat, nikahnya kan di situ-situ aja kan, sama-sama di situ aja karena udah saling kenal, kekurangan, kelebihan udah saling tahu gitu. Jadi udah enak, ini brengseknya seperti ini brengseknya seperti kita tuh udah tahu gitu. Oh, udah bisa aku maklumi kekurangan dia. Nah, kita mau sama-sama baik nih, udah kita nikah gitu. Selesai. Daripada jalani aja lah dulu. Kan sering seperti itu kan, seolah-olah itu benar gitu. Kalau memang udah sesuai, cocok, rasanya Allah yang akan memurahkan rezeki kita. Nggak usah khawatir soal makan itu, nggak usah khawatir. Ulat dalam batu aja ada makanannya dikasih Allah. Apalagi kita menjalankan yang benar. Nanti pendek jodoh saya Ustaz. Pendek jodoh udah sampai di sana dulu berarti. Kan selesai kan, penting kita halal. Kemudian kita berusaha menjadi orang baik. Sama-sama lagi belajar agama. Belajar menjadi istri yang baik. Ada anak Pekanbaru nih. Sekarang ini dia jadi istri seorang ulama besar di Indonesia. Jadi saya tanya, kok bisa gitu? Dia bilang, saya download semua video Ustadz tentang istri Rasulullah. Jadi dia ilmui dulu bagaimana sikap istri Rasulullah di rumah, bagaimana melayani suami, bagaimana Ummul Mukminin Khadijah. Nah itu saya paham semua tuh Ustadz. Udah saya download, saya pelajari. Nah itu begitu dia nikah sama saya, itu saya praktekkan semua gitu. Sampai yang ulama ini kaget, kamu kok bisa usia semuda ini kamu udah nguasai ini. Dan alhamdulillah dia nggak nyebut saya. Nah kenapa? Itu bahaya bagi saya gitu. Bahaya juga bagi saya. Nah jadi dia mempraktekkan itu. Kalau kita sama-sama belajar agama, misalnya kita ada masalah nih rumah tangga kita nih, apa yang harus kita lakukan? Oh ya kata Ustadz dulu kita nggak boleh ngobrolin menjelekkan pasangan kita. Itu kan sering juga orang tuh. Akhirnya terjadilah perselingkuhan di tempat kerja misalnya gitu kan. Yang laki-laki ini dengan lemas wajahnya datang, perempuan ngapa bang? Heran abang kakak nih. Nah, mulai tuh. Ngapa? Udah lalai deh sekarang. Kadang abang lapar begini. Duit sama dia semuanya. Abang betul-betul duit minyak datang. Dia enak nyangka ya bangnya kakak seperti itu. Padahal bahagia loh bang kalau dapat suami macam abang nih. Nah, dah mulai tuh. Suami aku gitu juga lah bang. Mulai ada kecocokan nih. Nah, akhirnya saling menjelekkan pasangan. Diawali dengan makan bersama gitu kan. Chat-chatan gitu kan. Akhirnya terjadilah hal-hal yang diinginkan. Nah itu yang banyak rata-rata saya tuh masalah itu ternyata memang benar ada gitu. Di mana-mana tempat kerja itu ada. Dan itu sangat berat. Nah itulah ujian bagi kita. Misalnya sekarang saya pacaran Ustaz. Nah, kalau sempat saya putuskan tak sanggup saya rasa. Nah itulah tipu daya iblis tuh. Kan orang sering bilang aku nggak bisa hidup tanpamu. Rupa udah putus hidup juga dia baru. Ya kan? Hidup juga dia baru. Seharusnya kan kita bersyukur. Misal gini, bayangkan Ustadz, saya udah setia sama dia janji nikahi saya. Tahu nggak Ustadz, kedapatan sama abang saya, dia jalan sama perempuan lain Ustadz. Saya bilang seharusnya kamu bersyukur. Kamu lepas dari laki-laki brengsek. Kenapa kamu mesti sedih? Karena orang baik akan ketemu dengan orang baik. Nah, jadi misal orang udah nikah nih Ustadz, kan katanya dalam Al-Quran tuh perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula. Saya udah baik kok dapat laki-laki brengsek. Ya selesain dulu sama yang brengsek nih. Nanti baru diketemukan Allah dengan yang baik. Mungkin ini jadi ujian dulu nih untuk menata jiwa gitu kan. Dia baik, akhirnya dapat laki-laki yang salah. Awalnya laki-laki ini baik. Rupanya lama-lama baru kelihatan tuh jahatnya. Udah. Ketabahan sekian 6 tahun itu, jadikan tuh pelajaran. Akhirnya baru diketemukan Allah nanti dengan yang baik. Ketika batin sudah sabar, sudah tabah. Nah yang terakhir pagi ini, kita itu jangan pernah lalai dengan sholat.
Nah ini yang jadi dilema itu taruhlah dia udah baik, nggak gosipin orang, seharusnya nih dibantu dengan sholat, itu jadi luar biasa dia. Nah kita tuh kan kalau untuk dunia kita nggak pernah ada halangan. Misalnya nih datang jam berapa gitu kan, pakai fingerprint, ada yang pakai mata, itu cepat-cepat kita datang. Tapi kalau untuk sholat jarang orang mau bersegera, itu. Di situ kadang Allah tuh dia yang apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqo. Kami nggak minta rezeki sama kalian. Nahnu narzukum. Jadi kalau kita sholat, nahnu narzukum. Kami yang ngasih kalian rezeki. Sementara kita kalau untuk duniawi misalnya nih, tolong ambil uang 2 juta ke Bank Kinang jam 5 subuh. Itu jam 3 udah bangun semua tuh. Istrinya aja enggak tidur dari jam 12 tuh. Takut dia nanti tertidur payah. Dia alarm istri ini mantap. Kita minta bangunkan jam 4, dibangunkan jam 3, dibilang udah jam 5. Itu alarm yang luar biasa tuh. Nah, jadi sementara Allah menjanjikan kita kalau kita sholat berjamaah bagi laki-laki misalnya. 27 derajat. Ada nggak orang yang sanggup bayar kita 27 kali lipat? Nggak ada. Allah cuma yang sanggup bayar. Cuman dia nggak kelihatan. Karena dia akan diganti Allah dalam bentuk kebahagiaan, kesenangan jiwa. Itu lebih mahal. Pernah akan saya sampaikan. Saya ceramah di rumah seorang ibu-ibu. Wih, rumahnya bukan main mewah. Sampai saya ngayal waktu itu. Kalau sempat saya punya rumah ini macam film India saya sama istri saya. Sembunyi balik perabotan itu, keluar perabotan itu kan gitu adegannya tuh kan. Nah, ternyata ibu yang di rumah tuh malah bilang, Ustaz, kalau bisa diganti ini harta ini dengan kebahagiaan, saya ganti semua Ustaz. Kenapa begitu, Bu? Ustaz, saya ini nggak pernah sholat Ustaz, sibuk bisnis aja. Ustaz kira bahagia aja, tengoklah muka saya Ustaz, nggak bisa dibohongi, kusut. Udah capek perawatan nih Ustaz, dokter apa lagi ini? Macam ini muka, karena dari jiwa Ustaz. Betul kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum sholat subuh aja. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih berharga dari dunia dan seisinya. Nah itu yang nggak dimiliki oleh orang yang kaya, yang jauh dari Allah. Itu dia nggak akan pernah memiliki ini. Gitu. Nah ternyata memang betul, kalau kita jauh dari Allah, hidup kita tidak akan bahagia. Saya lihat tuh, di pengadilan agama, Provinsi Riau termasuk tertinggi tingkat penceraian. Sebelum pandemi aja, itu udah 901 kasus 1 tahun itu. Itu yang melapor, belum yang enggak. Dan saya ketemu ada seorang ibu-ibu, tahu nggak pembantunya berapa orang? 8 orang. Kan sultan tuh kan. Ke pasar beda, ke masak beda, kolam renang beda. Jadi saya bilang sama ibu tuh, ibu nggak nyesal pisah dari bapak, Bu? Banyak ibu kehilangan nanti, Bu. Ustaz, dunia ini sementara, Ustaz. Saya menggebu-gebu pengen beli mobil Alphard. Setelah saya miliki, 3 bulan biasa aja. Saya pengen beli mobil BMW. Udah saya miliki 3 bulan biasa aja. Kan benar nggak? Misal kita pengen betul handphone kan, kita tengok-tengok beberapa hari habis itu kan biasa aja. Kadang terjatuh pun nggak marah kita lagi kan. Sepeda motor baru beli itu mendekat aja keponakan kena marah. Dekat, tante baru nyuci. Kotor ya dia. Tapi setelah 3 bulan, 4 bulan, biasa aja. Pengen lagi yang lain. Saya Ustadz, kata ibu tuh, dapat saya laki-laki miskin, soleh Ustadz. Nikah saya sama dia. Hampir saya daftar lagi Pak. Teringat saya udah punya istri, enggak jadi. Hampir kilaf-kilaf yang enak disengaja lagi. Artinya apa gitu. Jangan pernah terlalu berambisi untuk menjadi orang sukses. Itu yang membuat kita galau. Pokoknya jalani aja skenario Allah ini. Jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Jangan pernah melawan kepada pimpinan. Itu kekuatan dalam Islam ini. Kita nggak boleh melawan kepada pimpinan. Selama itu memang bisa kita kerjakan dan itu tidak hal yang salah, lakukan. Jangan pernah berkata tidak. Itu selamatlah itu. Walaupun nggak dapat di dunia, di akhirat pun kita akan dapat. Kalau kita taat kepada pemimpin kita. Ustadz bisa ngomong aja Ustadz. Apa bedanya kok gitu. Saya pernah juga jadi karyawan. Saya nggak pernah berkata tidak. Bahkan saya ingat dulu. Pekerjaan saya itu sebetulnya nggak kerjaan saya. Misalnya, Nazril kamu tolong cuci mobil. Saya cuci gitu. Apa pula salahnya pimpinan kita nyuruh.
Kalau kita, aku boleh suruh, kan itu nak tugas aku. Lain lah bapak tuh muak lah aku nengok dia. Nah, kan? Jangan pernah memantang, pimpinan kita nyuruh, suruh. Dan akhirnya alhamdulillah, semenjak saya udah punya usaha, saya punya karyawan juga. Saya akhirnya dikasih Allah karyawan yang kayak gitu, rata-rata. Gitu. Apapun itu, iya pak, iya pak. Nggak ada yang nolak. Waduh, alhamdulillah ya Allah. Ini buahnya dulu. Saya tuh kerja sama orang juga kayak gitu. Saya tidak pernah berkata tidak. Kamu bisa ngepel rumah saya Nazil? Bisa pak. Boleh saya izin dulu pak keluar. Ayo dah ini kunci rumah. Saya sapu rumahnya. Saya pel. Ada nggak kamu lihat kain yang di dalam kamar mandi? Kamu bisa nyuciin nggak? Bisa pak. Nggak apa-apa. Dia saya cuciin. Akhirnya apa? Kita punya poin di diri dia gitu. Kita punya poin di diri dia. Kita dapat pahala, kita taat sama pimpinan kita. Kita ini kadang kan terlalu profesional. Disuruh nggak mau gitu kan. Kalau nggak nampak dari mukanya nolak tuh gitu kan. Aku kaku aja nampak sama dia. Tak heran lah aku. Itu apa ada di diri aku nih. Ini pasti ada nih kejadian kayak gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. Nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Allah, tidak ada anugerah yang lebih besar dari kami selain petunjuk-Mu kepada kami. Lapangkanlah hati kami dalam menerima apa yang disampaikan pada pagi ini, ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang mudah untuk melakukannya. Tapi semua ini tidak akan mampu kami lakukan tanpa pertolongan-Mu, ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, bila kami sudah sering melakukan dosa-dosa yang kami dengar dari tadi, ya Allah. Dan itu membuat terhalangnya doa-doa kami kepadamu. Kami memohon kepadamu dengan tulus, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Bila kami belum sanggup melakukannya, bila kami belum sanggup meninggalkan dosa-dosa yang disebutkan tadi, ya Allah, jangan kau hukum kami. Ampuni kami atas kesalahan kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan iman. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mudah untuk melakukan kebaikan. Jauhkanlah kami dari pertengkaran, jauhkanlah kami dari melawan kepada atasan kami. Jadikanlah kami orang yang lapang jiwa terhadap sesama teman. Jauhkanlah kami dari iri hati, hasad, dengki yang akan menghancurkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tolong kami. Terima kasih kami haturkan kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa kita pelajari di kehidupan sehari-harinya.